Sekalipun ranting itu gundul, sekalipun ranting itu tidak produktif, kalau dia dicangkokkan dalam pokok, maka ranting itu akan segera berdaun, berbunga, dan berbuah. Sekalipun ranting itu berbuah, sekalipun ranting itu berdaun, sekalipun ranting itu berkarisma, begitu dia dicopot dari sumbernya, dari pokoknya, dia akan segera kering dan mati. Excellent bicara bagaimana kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Excellent bicara di mana kamu melekat bersama dengan Tuhan. Excellent bicara di mana kamu makin intim dengan Tuhan. Semakin kamu intim, semakin kamu mirip dengan Tuhan. Excellent adalah orang yang mau terus memperbaiki diri. Dan akibat dia memperbaiki diri, maka dia akan mengalami promosi demi promosi. Glory to glory, success to success. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya sampaikan dengan tema kebenaran, spirit of excellence. Apa itu excellent? Excellent artinya adalah mutu yang unggulan. Excellent artinya mutu yang terbaik. Excellent adalah mutu yang berkualitas. Excellent bicara soal karakter yang berkualitas. Excellent bicara kuat, tahan banting. Excellent bicara cerdas, prestasi yang luar biasa, istimewa, hebat. Lawan daripada excellent adalah average. Lawan daripada excellent yaitu unvaluable, tidak berharga. Lawan daripada excellent, worthless. Dan excellent adalah nilainya Tuhan. Excellent adalah pribadinya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kalau ngomong tidak pernah menjatuhkan kita. Tuhan kalau ngomong selalu membangun, menghibur dan menolong. Itu sebab kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah kata Tuhan Yesus kepada murid-murid, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian hendaklah karyamu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kata baik di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah kalos, yang artinya better, lebih baik, beautiful, indah, valuable, berharga, worthy, layak, atau excellent, mutu yang berkualitas. Hendaklah karyamu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang excellent dan memuliakan Bapa di surga. Rupanya untuk memuliakan Bapa di surga bukan cuma kita memuji dan menyembah Dia. Untuk memuliakan Bapa di surga, Anda harus bisa excellent di dalam karya-karya yang kita kerjakan. Nah, ada 3 kebenaran mengenai spirit of excellence yang saya mau bagikan kepada kita semua. Yang pertama, kebenaran mengenai spirit of excellence akan terjadi ketika kita menjadi sesuai dengan gambaran Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan excellent. Kalau kita mau jadi excellent, kita harus jadi sesuai dengan gambaran Dia. Memantulkan image of Christ. Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Merupakan sebuah perintah Tuhan untuk kita sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna di sini bukan kita nggak pernah bikin dosa. Sempurna di sini bukan kita nggak pernah bikin kesalahan. Kata sempurna di sini artinya kita bertumbuh menjadi excellent. Kata sempurna di sini dalam bahasa Yunani telios, yang artinya adalah mencapai tujuan. Excellent di sini artinya, sempurna di sini artinya dewasa. Sempurna di sini yang Tuhan Yesus maksudnya image of Christ. Saya senang sekali. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Dan Dia ciptakan kita sebagai manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1:26 berfirman Allah, bagi kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa kita. Rupanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan tunjuk, kamu adalah gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya. Gambar dan rupa Tuhan artinya sama materialnya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama sifatnya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama kualitasnya. Ketahuilah bahwa Anda diciptakan sama kualitasnya dengan Tuhan. Sama karakteristiknya dengan Tuhan. Sama sifatnya dengan Tuhan. Namun amat disayangkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Karena manusia telah berbuat dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan artinya kualitasnya Allah. Coba perhatikan di sini. Kalau perkataanmu tidak lagi berkualitas kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada orang yang terdekat sama kamu. Kalau kerjaanmu tidak lagi berkualitas, kalau pikiranmu tidak lagi berkualitas, disebabkan karena dosa. Karena memang dosa membuat kita tidak berkualitas. Namun puji syukur kepada Tuhan, ketika kita minta ampun sama Dia, maka gambar dan rupa Tuhan dikembalikan kepada kita. Gambar dan rupa Tuhan mulai bertumbuh, mulai terus menjadi lebih baik dan lebih sempurna di dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang orang pikirkan tentang Anda? Kira-kira image apa yang orang pikirkan tentang Anda? Karena setiap orang punya image. Setiap orang pasti punya gambaran, punya karakter yang khusus dan spesial. Saya kasih contoh. Ketika saya munculkan gambar di depan ini, menurut saudara ini image apa? Elegan, mewah, prestis, mobil, excellent. Dari hanya cuma logonya, kita langsung bisa menebak tentang karakter produk ini. Gambar berikutnya, image apa yang Anda lihat tentang gambar ini? Makanan, fast food, burger, yogurt, nugget maksud saya. Karena ada anak saya di sini suka yogurt. 24 hour. Selalu siap standby. Kapan saja. Ini image yang dibangun. Lalu gambar berikutnya. Image apa yang Anda pikirkan tentang negara ini? Yes. Bersih. Teratur. Aman. Comfortable. Shopping. Berikutnya, image apa yang Anda pikirkan tentang orang ini? Legendaris basketball. Profesional basketball. Berikutnya, image apa yang Anda pikirkan tentang orang ini? Tiger Woods. Profesional golf. Juara golf dunia. Berikutnya, gambar apa, image apa yang Anda pikirkan tentang orang ini? Bola. Profesional bola. The best dalam tendangan. Hampir gak pernah meleset. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah, image apa yang orang tuamu pikirkan tentang kamu? Yang anakmu pikirkan tentang kamu? Yang teman baikmu yang pikirkan tentang kamu? Yang pasangan hidupmu pikirkan tentang kamu? Image apa yang muncul di dalam pikiran mereka? Rajin atau malas? Jujur atau licik? Murah hati atau kikir? Sabar atau galak? Perhatian atau cuek? Rendah hati atau arogan? Senang atau susah? Excellent atau average? Selfless atau selfless? Suka main atau justru
serius. Kita tidak akan pernah memantulkan Kristus kalau kita nggak membangun image Kristus di dalam diri kita. Sebagai contoh, di depan saya ada sebuah sarung tangan, glove. Glove is the image of the hand. Sarung tangan adalah image daripada tangan. Sarung tangan dibuat untuk melindungi tangan dari dingin ataupun panas. Tapi sarung tangan ini tidak akan pernah berfungsi kalau tangan tidak pernah ada di dalamnya. Sarung tangannya akan jadi benda mati yang tidak berharga kalau dia tidak pernah dimiliki oleh pemiliknya. Karena pemiliknya mulai memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan, maka sarung tangan ini berfungsi menjadi papet, menjadi pelindung, menjadi apa yang sesuai dengan si tangan miliki, inginkan. Sama halnya kita adalah image daripada Yesus Kristus. Kita ini akan useless, tidak berharga, jadi benda mati kalau Tuhan tidak ada masuk di dalam diri saudara. Itu sebabnya Roh Kudus dikirim kepada kita untuk dia tinggal di dalam diri kita, sehingga kita jadi puppet ya Tuhan, sehingga kita jadi instrumennya Tuhan, sehingga kita bisa berkarya the best di dunia pekerjaan, di studi, di rumah, selama kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam diri kita. Maka kita akan jadi puppet yang excellent. Tapi kalau dia merasa aku gak perlu pemilik, aku gak butuh sumber, maka dia cuma jadi benda mati. Engkau akan excellent ketika engkau terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun ranting itu gundul, sekalipun ranting itu tidak produktif, kalau dia dicangkokkan dalam pokok, maka ranting itu akan segera berdaun, berbunga, dan berbuah. Sekalipun ranting itu berbuah, sekalipun ranting itu berdaun, sekalipun ranting itu berkarisma, begitu dia dicopot dari sumbernya, dari pokoknya, dia akan segera kering dan mati. Excellent, bicara bagaimana kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Excellent, bicara di mana kamu melekat bersama dengan Tuhan. Excellent, bicara di mana kamu makin intim dengan Tuhan. Semakin kamu intim, semakin kamu mirip dengan Tuhan. Yang kedua, kebenaran mengenai excellent, yaitu excellent selalu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Anda gak bisa klaim gembar-gembor bahwa Anda punya spirit of excellence sebelum Anda membuktikan sesuatu yang Anda kerjakan secara excellent. Karena excellent itu butuh bukti. Excellent tidak butuh jutaan kata-kata. Excellent butuh proof. Because your action is more louder than your voice. Tindakan Anda lebih banyak berbicara daripada jutaan kata-kata. Kalau Anda excellent, Anda pasti bisa buktikan dari cara kamu ngomong, dari cara kamu kerja, dari cara kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Excellent tidak ada hubungan dengan bermalas-malasan. Excellent tidak ada hubungan bersungut-sungut ataupun murung-murungan. Excellent soal bicara melakukan yang lebih baik daripada orang minta. Sekali lagi, excellent berbicara melakukan lebih baik daripada yang diminta. Sebagai contoh, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanan bersama dengan dia 2 mil. Waktu itu
negara Israel dijajah sama Romawi. Dan orang-orang Romawi sedang membangun tembok Yerusalem dan istana raja. Dan mereka gak bisa mengerjakan pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya setiap prajurit Romawi yang melihat ada orang lewat di pinggir jalan, dia minta untuk orang yang lewat itu mengangkat batu 1 mil. Dan harus mereka memberi diri untuk mengangkat batu 1 mil. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, berbeda dengan kalian. Kalau tentara Romawi minta kamu berjalan 1 mil, mengangkat batu 1 mil, angkatlah 2 kali lipat 2 mil. Jadi sejak saat itu, orang-orang Romawi tahu, mereka yang mengangkat batu sampai 2 mil, mereka adalah murid-murid Kristus. Jadi mereka mengerti karena Kristus excellent, maka murid-muridnya menjadi excellent. Artinya apa? Kalau Anda kerja digaji UMR 5 juta, Anda harus bisa bekerja seperti digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerja seperti Anda digaji 20 juta. Kalau Anda kerja digaji 20 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 40 juta. Waktu pertama kali saya kerja di kota Sydney, gaji $6 per jam sebagai kitchen hand. Karena saya masih kuliah waktu itu, masih semester pertama, saya mengerjakan dengan gaji yang di bawah UMR dengan sebaik mungkin, dengan se-excellent mungkin. Sampai bos dari pemilik restoran itu minta untuk saya terus bekerja bersama dengan mereka. Terus terang, panggilan saya bukan di sekuler. Hati saya dan panggilan saya adalah full time ministry. Tapi Tuhan tahu, sebelum kamu melayani full time ministry, kau harus belajar bekerja excellent di dunia marketplace. 75% orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka lahir dari marketplace. Hanya cuma 25%. Berarti 3 dari 4 tokoh di dalam Alkitab, mereka rata-rata dari marketplace. Tuhan mengajar saya, yuk kerja serius. Jangan kamu cuma kerja di gereja semangat, jangan cuma pelayanan di gereja semangat. Yuk kerja serius. Saya kerja serius. Saya do the best. 1 jam saya harus membersihkan semua aisles yang ada di sekitar kira-kira 13 lorong yang ada di supermarket Kmart waktu itu. Saya bersihkan, saya rapikan, saya luruskan, saya isi semua. Saya fill dengan barang-barang. Sehingga besok ketika supermarket itu buka, sudah rapi. Bos begitu tersalut. Itu sebabnya saya selalu dikasih dengan jam-jam yang lebih banyak lagi untuk kerja. Dan kemudian saya lulus sekolah Alkitab. Saya kerja sebagai full timer. Gaji saya per minggu $150 Australia. Di bawah UMR. Seminggu di Australia minimal 550 waktu tahun 1999. Tapi saya digaji underpaid $150 a week. Apakah saya mengeluh? Saya kerja dengan sungguh-sungguh. Saya merintis komsel-komsel yang ada di seluruh kota Sydney. Dari satu komsel lahir 56 komsel. Termasuk komsel-komsel di luar kota, di Wollongong, di Canberra, di Campbelltown, di seluruh New South Wales. Kami rintis. Kami kerjakan dengan serius. Singkat cerita, 2004 saya keluar dari pelayanan. Layanan sebagainya, saya kerja lagi di sekuler. Hati pelayanan. Tapi Tuhan mau saya untuk kembali ke sekuler. Do the best. Saya do the best. Bahasa Inggris saya gak sepinter dengan istri saya. Tapi yang saya lakukan, saya harus gesit. Saya harus cepat. Dan terjadi waktu saya masuk sekuler di tahun 2004. Diangkat, dipercayakan. Dan gaji saya dari 6 jam, dari 1 jam $6. Kemarin terakhir dengan gaji kira-kira $45 per jam. Why? Karena saya tingkatkan
kemampuan saya. Waktu belum punya kemampuan, waktu belum punya pengalaman, $6 1 jam. Tapi begitu kamu sudah mulai punya kemampuan, kamu dibayar $45 per jam. Perhatikan, jamnya sama, tapi value-nya berbeda. Why? Bangun spirit of excellence. Saya salut dengan Ribka dalam Kejadian 24 ayat 10 sampai 27. Di mana ketika Ishak sudah usia 40 tahun, Abraham tidak mendapatkan calon buat anaknya menikah. Kemudian dia panggil bujangnya bernama Eliezer. Kamu kembali ke kampung halamanku di Ur-Kasdim. Kamu carikan wanita untuk anakku Ishak. Bawalah seluruh unta-unta yang aku punya. Dan kemudian bawalah emas, perhiasan, permata dan sebagainya. Untuk kamu berikan kepada calon daripada anakku. Kemudian Eliezer pergi tanpa jelas diberitahu di mana lokasinya, siapa orangnya. Sampailah dia di Ur-Kasdim, kampung halaman daripada Abraham. Sambil dia menunggu di pinggir sumur, dia melihat banyak wanita-wanita yang sedang menimba air di sumur itu. Kemudian dia berkata, Tuhan, wanita ini semua cakep-cakep. Tapi siapakah yang paling cocok buat anak daripada Tuhanku? Wow, Abraham adalah bapa yang luar biasa, ikut campur tangan dalam memilih jodoh buat anaknya. Lalu kemudian Eliezer mulai berdoa. Dan akhirnya doa saja tidak cukup. Dia butuh proof. Dia butuh bukti. Dia butuh konfirmasi. Dan dia berkata begini. Kalau ada daripada wanita-wanita ini sedang menimba air, lalu kemudian datang samperin saya, memberi saya minum. Pertama itu. Yang kedua, memberi 10 untaku minum. Dialah calon pasangan daripada anak saya. Serta 1 unta minum butuh 30 galon atau 113 liter air per 1 onta. Waktu itu Eliezer bawa 10 onta. Berarti dia lagi minta sama Tuhan kepada wanita yang gak masuk akal. Suruh kasih dia timba air 1.130 liter. Sekarang wanita siapa yang mau nimba air 1.000 liter? Mikir. Tiba-tiba datanglah Ribka, kemudian menawarkan minum buat bujangnya, hambanya Abraham. Dan kemudian dengan sukarela berkata begini, izinkan saya juga memberi minum buat onta-ontamu. Bukan cuma itu. Ribka berkata kepada bujangnya Abraham, please, malam ini gak ada tempat penginapan. Izinkan kamu bisa tinggal di rumah kami. Juga saya akan siapkan jerami buat makanan ontamu. Dan kamu bisa tinggal untuk bermalam pada hari ini. Langsung Eliezer menangis dan berkata, Tuhan, dialah pasangan buat anak tuanku. Langsung dia keluarkan emas, kalung, dan juga gelang emas, permata dikenakan kepada wanita yang keker itu tadi. Saya beritahu, excellent. Gak butuh kata-kata yang manis, tapi butuh bukti. Waktu kamu excellent, orang akan bayar kamu tinggi. Orang akan memberikan hadiah yang besar buat kamu. Kamu gak usah minta. Orang akan dengan senang hati kasih kamu sebagai upah dari hasil kerjamu yang excellent. Buat saudara yang belum menikah, jadilah wanita seperti Ribka. Di sini calon-calon mertua siap untuk menerima kamu.
Yang punya otot katakan amin. Nggak ada ototnya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, terakhir kemudian saya selesai. Kebenaran mengenai excellent. Excellent membawa promosi dalam hidup ini. Excellent membawa promosi dalam hidup kita. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan istana raja-raja dan bukan di rumah orang biasa. Wow. Orang yang cakep kerjanya, orang yang excellent kerjanya, dia gak cuma hanya bekerja bagi rakyat jelata. Dia akan bekerja bagi pembesar-pembesar, orang-orang berdarah ningrat sama raja-raja. Karisma menghantar kita ke puncak. Karakter mempertahankan kita ada di puncak. Anda tidak usah tiup trompet untuk mempromosikan diri Anda. Karena orang lihat menikmati hasil daripada kerjamu, maka dia akan jadi promotor yang baik. Dia akan jadi promotor yang baik bagi dirimu. Your work will make the door for you, or your work will close the door for you. Apa yang Anda kerjakan akan membuka pintu bagi Anda, atau apa yang Anda kerjakan akan menutup pintu bagi Anda. Kalau Anda kerja sebagai dokter, kerja dengan excellent. Jangan hanya pengen buru-buru untuk mendapatkan uang. Jelaskan tentang problem permasalahan penyakit orang itu. Dan kemudian berikan obat yang terbaik sambil doakan obat itu supaya dia sembuh. Kebetulan di Sydney saya bersama Henny itu punya beberapa GP, dokter kalau kami check up darah. Ada dokter yang ada di East, daerah Randwick, ada dokter yang daerah South, ada dokter di daerah North. Tapi dari ketiga dokter ini, kami cuma selalu suka dengan dokter yang di daerah North. Kenapa? Karena dia menjelaskan. Ketika saya tes darah, dia jelaskan dengan detail. Kamu ini, tahun yang lalu darahmu baik. Tapi sekarang kenapa kamu mulai punya kolesterol? Kalau 2 tahun lalu, kamu baik. Kenapa sudah 2 tahun ini, yang tadi sudah kamu pertahankan dengan sangat baik, tapi sekarang kamu kebobolan dengan kolesterol. Kamu harus berhenti makan berminyak. Bayangkan dokter yang khotbahin pendeta. Dia tegur saya dengan keras. Kalau kamu mengasihi jemaat kamu harus bisa berhenti makan yang kolesterol. Supaya kamu tidak dipanggil muda. Wow. No wonder kalau saya suka dengan dokter ini. Dan saya selalu pergi kalau ke Australia dengan dokter ini. Kenapa? Karena dia mau explain. Karena dia berani bicara sama saya. Karena dia berani menegur. Kalau Anda jadi pengusaha yang excellent. Agar banyak orang dipuaskan lewat produk dan servismu, maka mereka akan jadi promotor. Sekarang zamannya di media sosial. Nggak usah kita minta dia endorse, dia akan endorse dengan sendirinya kalau dia puas dengan produk yang dia pakai bagus. Kalau Anda jualan kue, makanan, bikin makanan seenak mungkin. Sampai orang waktu makan itu setiap gigitan itu langsung adrenalinnya naik ke kepala. Enak sekali, enak sekali, enak sekali. Dan akhirnya dia mulai promosikan di Instagramnya. Wow. Kalau Anda jadi driver, jadilah driver yang excellent yang gak pernah nabrak-nabrak. Kalau kamu dipercayakan orang tuamu, nyetir mobil orang tuamu, setir dengan sebaik mungkin. Kalau mobil
Yang sederhana kau bisa setir dengan sebaik mungkin. Orang tuamu gak sungkan-sungkan untuk memberikan mobil yang mewah bagi kamu. Tapi kalau mobil yang adanya kamu tabrakin berkali-kali, gimana orang tuamu pikirkan untuk kasih mobil yang lebih canggih lagi, bikin kamu mati muda. Lakukanlah evaluasi di dalam setiap pekerjaan kita. Karena evaluasi sangat menolong untuk memperbaiki kekurangan kita. Saya bersama dengan staf full timer setiap hari Selasa lakukan evaluasi dari ibadah-ibadah. Hari Kamis kami melakukan evaluasi dengan tim yang bekerja di lapangan di gereja ini. Kami punya 2 barrier yang bikin kita harus bikin servis, kita harus bikin pelayanan yang lebih baik lagi. No wonder gereja ini usia baru 10 bulan. Tapi orang-orang yang datang merasa terpuaskan, merasa terberkati. Lah servis dari awal Anda masuk, dari present worship, dari presentasi firman Tuhan, waktu Anda keluar, waktu pelayanan Anda minta tolong untuk dilayani di dalam doa, mereka siap melayani. Kami sediakan pendoa khusus untuk melayani Anda. Kami coba berikan servis yang baik. Kami gak pernah minta apa-apa dari saudara. Yang kami cuma lakukan adalah coba berikan yang terbaik. Kalau jemaat sudah puas, kalau jemaat itu diberkati, kalau jemaat itu senang, dia akan jadi buah bibir yang ngajak keluarganya, temannya. No wonder kalau gereja kita yang tadinya hanya cuma 1 ibadah, berkembang 2 ibadah, 4 ibadah. Ini karena apa? Anda diberkati. Saya rindu kalau gereja bisa lakukan hal ini. Anda bisa melakukan evaluasi senantiasa agar banyak customer, klien yang terus berdatangan dan kembali lagi kepada saudara. Selain lakukan feedback, evaluasi, coba analisa. Kalau saya terus kerjakan hal ini, tidak saya lakukan perubahan, kira-kira saya akan mencapai target gak di akhir tahun? Coba bikin analisa, kalau saya tidak berubah dengan karakter saya yang selalu cuek, yang selalu marah-marah, kira-kira ditarik 1 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah anakmu akan tetap stay di rumah? Atau dia minggat? Saya kasih tahu, banyak sekali ibu-ibu yang datang ataupun orang tua yang datang sama saya berkata, "Pak, tolong doakan anak saya lari dari rumah. Tolong doakan suami saya lari dari rumah." Saya beritahu, gampang sekali Tuhan bawa pulang kembali anak kamu, Tuhan bawa kembali suamimu. Masalah begini, kalau Tuhan udah kembalikan suamimu ke rumah, kamu gak ciptakan suasana yang kondusif. Kamu terus ungkit-ungkit kesalahannya. Kamu gak perbaiki cara kamu melayani suami. Maka no wonder kalau dia cuma tinggal 1-2 hari dan kemudian pergi lagi dari rumah, cari tempat lain. Sama, gampang tuh Tuhan kembalikan anakmu kembali supaya lepas dari narkoba, lepas dari LGBT dan sebagainya. Masalah begini, waktu Tuhan kembalikan, apakah kau bisa bikin nuansa yang kondusif, yang nyaman buat anakmu ada di rumah? Atau kamu justru cuekin aja, atau kamu terus marah-marahin? Bikin analisa. Kalau kamu lakukan ini terus, apakah keadaan lebih baik atau lebih buruk? Excellent adalah orang yang mau terus memperbaiki diri. Dan akibat dia memperbaiki diri, maka dia akan mengalami promosi demi promosi. Glory to glory. Success to success. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar hari ini kebenaran mengenai spirit of excellence. Yang pertama, excellent akan terjadi ketika kita menjadi sesuai dengan gambaran Kristus. Yang kedua, excellent selalu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, excellent membawa promosi dalam hidup kita.